ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam rekan-rekan GPIB Immanuel di Bekasi. Apa kabar semuanya? Pasti sehat ya. Kita percaya walaupun kondisi masih COVID, tapi ketika kita selalu bersyukur dan selalu dekat pada Tuhan, pasti kita semua sehat. Dan saat ini kita akan beribadah di awal bulan September, tanggal 5 September 2021. Kita akan mengikuti ibadah, tapi sebelumnya mari kita menyanyi Mars GP. Kita akan saat berteduh, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengikuti ibadah GP secara virtual pada malam hari ini. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Sikap rendah hati tentunya menjadi kekayaan tersendiri bagi kepribadian kita orang-orang beriman. Sikap rendah hati bukanlah sebuah perintah, melainkan suatu keharusan yang sudah layak dan sepantasnya ada dalam diri kita yang mengimani Allah. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan pemuda, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Muda-Mudi bait pertama, nomor 1 bait pertama dan ketiga. Baginya
Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam memelihara kehidupan kami, atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami, karena kami rindu untuk sapaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami secara virtual ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah gerakan pemuda yang selalu dilakukan dalam 1 bulan sekali Tuhan. Kau pimpin dari awal, pertengahan, sampai selesainya, sehingga boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Rekan-rekan GP yang terkasih dalam Yesus Kristus, silakan duduk. Kita masuk dalam menyambut firman Tuhan. Dengan sebelum kita masuk dalam pemberitaan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait pertama dan ke-6. Sabdamu abadi. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk bacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, serta terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang nanti kami bacakan bersama-sama. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu sajalah kami dapat menunjukkannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan Alkitab pada hari ini atau malam ini dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34 yang menyatakan, diberi judul dalam kitab ini, kitab Yohanes, yaitu Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah."
Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan pemuda GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1, 9 sampai dengan Pospel Karangsatria yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah membaca Yohanes, yaitu kitab baru pasti ya. Jangan sampai rekan-rekan lupa pula karena selalu ibadahnya karena masih COVID, lupa Yohanes itu terdapat perjanjian mana ya, lama atau baru ya, dan dia Injil keberapa ya. Tapi saya percaya kalau rekan-rekan selalu setia kepada Tuhan dan selalu bersyukur dan selalu dekat padanya dan selalu membaca firman Tuhan, pastilah sampai hari ini walaupun COVID masih ada, pasti kalian tahu bahwa Yohanes itu, kitab Yohanes itu ada di perjanjian baru. Dan Yohaneslah juga yang menulis kitab Yohanes ini. Dan dia juga menulis di kitab Yohanes 1, 2, 3, bahkan Wahyu. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis adalah dari anak Zakaria dan Elisabet, yaitu sanak famili atau sepupunya Maria, ibunya Tuhan Yesus. Latar belakang dari kitab Yohanes ini. Maria dan Elisabet mendapat anak di usia yang telah lanjut usia atau sudah tua. Dan kitab Yohanes ini dia sendiri juga yang menulis. Dan rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kitab Yohanes ini merupakan Injil narasi, yaitu menceritakan tentang kejadian-kejadian dan pengajaran dari kehidupan Yesus Kristus. Kitab ini lebih banyak menampilkan profil Yesus daripada biografinya atau riwayat hidup. Yohanes menulis kitab ini untuk membuktikan dan tanpa ragu-ragu bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes memulai Injilnya dengan menceritakan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi sebagai seorang terlebih dahulu hadir di tengah-tengah bangsa Israel dan yang telah memiliki pengikut yang cukup banyak, tidaklah membuat Yohanes lupa diri dari tugas utamanya di dunia ini. Tidak juga membuat ia menjadi sombong dan angkuh, melainkan sebaliknya, ia tetap menjadi yang terendah, yang rendah hati. Hal ini terlihat dalam ayat 1. Ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus datang menghampirinya dan berkata, tadi kita sama-sama sudah membacakannya, dia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan kata lain, bahwa Yohanes hendak mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Kata anak domba Allah yang menghapus dosa dunia mengandung arti bahwa Kristus Yesus ada korban penebusan untuk menyelamatkan dunia. Dan sang penebus itu adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes juga memberi kesaksian tentang apa yang telah dilihatnya, bahwa sesungguhnya Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang diutus, Allah yang memiliki kuasa ilahi untuk menyelamatkan dunia. Pembacaan kita atau renungan kita pada malam hari ini terdapat di Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34.
Itu berjudul kalau di SBU sore hari, dia bertambah, aku berkurang. Sudah sebagian tadi cerita latar belakang dari kitab Yohanes ini. Tapi kalau menurut Sabda Bina Pemuda, kerendahan hati sang abdi, itu sama saja ceritanya dalam dari SBU. Jadi kita tahu bahwa Yohanes itu orang yang sangat rendah hati. Padahal dia lebih awal dikenal daripada Tuhan Yesus. Jadi mengikut Allah berarti menjadi anak-anaknya. Inilah kebanggaan dan sukacita kita jika kita benar-benar bersukacita menjadi anak-anaknya. Maka kita akan memperhatikan rasa bahagia itu sebagai pegangan hidup kita. Kebanggaan itu akan membuat kita tidak mudah untuk putus asa. Anak-anak Allah akan lebih bersemangat dalam mengatasi godaan dosa, sebab bagi mereka Allah dan sukacita lebih penting dari semuanya. Jadi betapa bahagianya Yohanes diizinkan mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Kita pun begitu. Betapa bahagianya jika kita dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya. Yohanes bersukacita karena ia boleh menjadi pelayan Tuhan. Kedekatan dengan Yesus justru makin membuatnya rendah hati dan tahu diri, mengerti, memahami bahwa ia hanyalah hamba dan berbahagia sebagai orang yang berada di bawahnya. Kita pun begitu. Rekan-rekan pemuda, kalau kita dipakai Tuhan menjadi kebanggaan dan kita tahu arti dalam pelayanan. Marilah kita menjadi pribadi rendah hati seperti Yohanes yang memberikan dirinya untuk kemuliaan Allah, menjadi pelayan Tuhan di dunia ini. Dapat membuat kita bahagia dengan cara apa saja. Jadi rekan-rekan yang terkasih, tidak ada manusia yang ingin disayangi dalam hidup ini. Karena dalam diri setiap manusia ada keinginan juga ego. Begitu juga kita dalam hidup kita sehari-hari. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, bergereja, dimanapun kita berada. Kita pasti menjumpai seperti ini. Selama kita sebagai manusia memiliki keinginan dan ego, maka kita tidak ingin disaingi, tetapi tidak dengan Yohanes. Meskipun ia dihadirkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan juga memiliki pengikut yang cukup banyak, tetapi ia tetap menempatkan dirinya sebagai hamba atau utusan Tuhan. Kalau kita dengar cerita dari Yohanes ini dan Tuhan Yesus, justru Yohanes yang lebih dikenal daripada Tuhan Yesus. Tapi karena dia dipakai Allah, diutus oleh Allah untuk melayani Tuhan Yesus. Dan ada rasa kebanggaan tersendiri bagi dia. Dia tetap rendah hati. Dia tidak sombong. Karena Yohanes memahami benar bahwa Yesus anak domba Allah yang ingin jauh lebih besar daripadanya. Yohanes belajar dan taat, patuh dan taat kepada perintah Allah dan menempatkan keinginan dan ego di bawah rencana dan kehendak Allah. Sehingga Allah semakin dimuliakan melalui kehidupannya. Ada beberapa contoh atau pasti rekan-rekan pemuda selalu melihat dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama pasti rekan-rekan selalu jumpa. Pemuda itu merupakan, mentang-mentang pemuda, itu selalu merupakan pribadi yang memiliki energi yang kuat serta smart. Dan karena itu mereka sangat mengagungkan kekuatan dan kesuksesan. Pastinya dia merasa muda, dia merasa smart kuat dan pintar, kesuksesan itu dia dapatkan. Kedua,
semua orang boleh punya cita-cita atau impian. Namun jangan lupa bahwa makna hidup kita tidak hanya meraih kesuksesan, tetapi juga menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Pasti itu juga kalian jumpain, kalian hadapi. Yang ketiga, untuk itu kita perlu meredam keinginan dan ego kita, baik kita sendiri, teman-teman kita, rekan-rekan kita muda, di dalam kasih Tuhan. Saya ulangi, untuk itu kita perlu meredam keinginan dan ego kita di dalam kasih Tuhan, sehingga kita bisa mempersembahkan hidup yang memuliakan nama Tuhan dan memberi makna bagi gereja, lingkungan, bangsa, dan negara. Keempat, memang tidak mudah untuk meredam keinginan dan ego kita. Tetapi kita bisa belajar memulainya dengan cara melayani Tuhan melalui pelayanan di gereja. Apalagi sebagai anggota pemuda berjemaat di GPIB Immanuel Bekasi, juga menjadi pengurus dari sektor 1 sampai 9 dan Pospel Karangsatria. Rekan-rekan pemuda membangun kerendahan hati dengan penghayatan takut akan Tuhan. Materi kita atau renungan kita pada malam hari ini, itu kita harus betul-betul menghayatinya. Dari 4 contoh tadi, bahwa kesuksesan kita bertambah atau menjadi baik, kita harus sadar bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan tanpa kita sadari. Tapi ingat, ketika kita berada di atas, jangan lupa kita siapa kita ini dari awal. Karena ketika kita di atas terus kita lupa dari awalnya, dan pas saatnya kita jatuh, jangan baru merasa, baru terasa atau baru mencari Tuhan. Padahal tanpa kita sadari itu Tuhan tuntun. Tuhan mau melihat, oh ya, ini kalian sudah sukses nih. Tapi aku mau lihat nih, kamu rajin gak nih dalam pelayanan? Kamu rajin gak beribadah? Kamu rajin gak mengucap syukur? Kamu rajin gak turut akan nasihat orang tua? Kalau kita ingin mempunyai cita-cita, harapan, ingin tercapai, kita harus jangan keras kepala, kita harus rendah hati dan panjang sabar. Minta Roh Kudus kepada Tuhan bahwa ingin sesuatu, kesuksesan, menjadi harapan dan cita-cita. Jika itu datang di dalam hati kita dengan tulus, ikhlas, percayalah, semua akan terjawab oleh Tuhan. Tapi ingat, ketika kita sudah sukses, kita tidak boleh sombong dan angkuh. Karena kesombongan dan angkuh itu tidak akan menjadi berkat. Setinggi apapun kau punya titel, kalian punya jabatan dalam pekerjaan, kalian punya anggaplah menjadi pemimpin di suatu organisasi. Tapi kalau kalian tidak punya rasa rendah hati, sia-sialah apa yang kalian lakukan. Dan itu tidak membawa berkat. Jadi rekan-rekan pemuda, kita lihat dari Yohanes Pembaptis ini. Kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis itu bukan salah satu dari 12 rasul, melainkan ia adalah pendahulu Yesus. Tadi saya sudah sebut di awal khotbah. Dia yang membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Coba, dia yang pertama diagungkan. Yohanes Pembaptis adalah yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Tetapi Yohanes sadar bahwa dia punya waktu untuk melayani. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba, maka dia harus digantikan oleh figur yang namanya akan jauh lebih populer daripada dia, yaitu namanya Yesus. Dia rela menjadi 2, padahal dia pernah di tempat nomor 1.
rela orang lain lebih unggul daripada dia yang lebih tinggi. Yohanes, dia tetap merendah. Jadi rekan-rekan pemuda, dalam situasi kondisi COVID sampai hari ini, jangan kalian patah arah, jangan kalian lemah. Bangkitlah, semangatlah, kejarlah apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian. Jika kalian punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dengan rendah hati dan tulus. Cari tempat yang tenang. Misalnya, aduh saya ini sudah stres, pusing. Saya sudah dapat pekerjaan yang bagus dengan COVID ini. Aduh sialan nih COVID nih. Saya jadi berhenti kerja. Di rumah saya tidak bisa apa-apa. Aduh saya yang tadi dihargai oleh teman-teman, sekarang saya tidak dihargai oleh teman-teman. Janganlah kita seperti itu. Cukup kita mengaminkan saja dan berdoa pada Tuhan. Carilah Dia dan selalulah rendah hati. Atau carilah teman-teman yang ada sekitar yang bisa, siapa tahu bisa menolong kalian atau menghibur kalian yang dalam pergumulan saat ini. Karena dalam sebenarnya COVID ini mengajar kita, yaitu terutama kesehatan. Dulunya waktu tidak ada COVID, mana ada kita pulang misalnya dari gereja, kita harus sampai rumah cuci tangan, cuci kaki, nggak ada. Kalau perlu sampai di rumah lihat pisang goreng, mama buat, ada teh manis langsung makan. Tapi kalau sekarang pulang dari gereja cuci tangan, sampai di rumah cuci tangan, mandi dulu baru kita bisa menerima berkat Tuhan. Jadi pemuda GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1, 9 dan Karang Satria, kalian adalah pemuda masa depan gereja. Untuk itu apa yang menjadi kalian punya karya-karya, keluarkanlah itu semua. Jangan malu dan jangan takut untuk berkarya, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Saat ini jujur ibadah GP bukan GP aja, kena Pelkat masih secara virtual. Kalau PA, PT masih bisa melihat kakak layannya. Kalau GP harus virtual, yang bawa firman, pemandu dan selainnya harus ada persiapan. Selanjutnya PKB dan PKP. Tapi kalian jangan patah arah. Kalian harus mengikutinya. Karena kalian juga lah yang menjadi penyemangat teman-teman kalian yang ada di sektor masing-masing. Terlebih khusus siapa? Pengurus dari sektor 1, 9 dan Karang Satria. Memang ketika pengurus Pelkat termasuk pengurus GP ketika habis diteguhkan, tidak ada pertemuan sama sekali. Tidak ada ibadah sama sekali. Baru berapa kali ini mau rencana tatap muka tidak jadi karena COVID bertambah. Korbannya masih bertambah. Tapi renungan ini mengajar kita bahwa kita tetap selalu setia, patuh dan taat kepada Tuhan sampai COVID ini hilang. Bukan karena COVID ini ada, kesedihan itu berpanjang. Karena kita tidak bisa apa-apa. Jangan salah, kita bisa apa-apa. Kita bisa melakukan apa yang kita mau, asal kita tahu kondisinya atau kita harus ikut prokes yang ada yang pemerintah buat. Dan kalau kita setia melakukannya itu dan selalu minta ikut campur tangan Tuhan, pasti segala sesuatunya akan diberkati Tuhan. Dalam Sabda Bina Pemuda, di situ katakan, Sobat Kristus, untuk membuat seseorang menjadi pintar ada perangkat dan mekanismenya. Nah, untuk menjadi seorang yang kaya raya ada kiat-kiatnya. Nah, tetapi untuk menjadi seorang yang rendah hati tidak tersedia kursus dan pelatihannya, itu benar.
Kerendahan hati hanya dapat terbangun tak kala seseorang memiliki penghayatan yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa dirinya di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam hidup ini ada banyak trik dan jebakan untuk membuat seseorang kehilangan kerendahan hati. Setiap kita perlu mewaspadai dan menghindari godaan-godaan untuk menjadi angkuh agar sebenar-benar Tuhan sajalah yang semakin diagungkan dan kita ditempatkan paling belakang. Jadi kalau misalnya ada teman lebih tinggi kita di belakang, tidak perlu khawatir, kita bersyukur. Ada teman bikin kita misalnya, lu sekarang sudah di mana lu? Lu di situ-situ aja lu. Wah sudah hebat. Tuh kita paling wah iya syukur ya pada Tuhan. Karena apa? Kalau dia memancing terus kita ikut juga, tidak akan menjadi berkat. Tidak menjadi berkat bagi dia, kita pun tidak berkat. Kalau kita menemui teman seperti itu, kita aminkan saja. Karena ciri orang benar adalah takut akan Tuhan, rendah hati, pantang menyerah dalam situasi apapun. Selalu ingat Tuhan dikala ada pergumulan atau masalah. Bukan hanya berani meminta, namun berani juga untuk memberi yang terbaik. Jadi sebelum mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, sikap mental Yohanes Pembaptis ini kiranya baik kita tiru dan hayati juga dalam hidup dan bertindak kita dalam hidup kita setiap hari. Sehingga sebagai orang percaya, khususnya kita yang beriman pada Yesus penyelamat dunia, kita semua dipanggil untuk rendah hati, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, artinya melalui atau dengan cara hidup dan cara bertindak kita dapat menjadi petunjuk jalan bagi orang lain untuk semakin beriman, semakin mempersembahkan diri seutuhnya pada Tuhan dan semakin diberkati olehnya. Untuk itu mereka yang melihat atau kena dampak cara hidup dan cara bertindak kita bergerak untuk semakin beriman dan semakin berbudi pekerti luhur. Rendah hati adalah sikap dan perilaku yang tidak suka menonjolkan dan menomorsatukan diri, yaitu dengan menegangkan perasaan orang lain. Meskipun pada kenyataannya lebih dari orang lain, ia dapat menahan diri untuk tidak menonjolkan dirinya. Maka mereka lah yang berpengaruh dalam kehidupan bersama. Rekan-rekan pemuda terkasih dalam Kristus, bangkitlah. Mari, apa yang menjadi karya-karya kalian yang selama ini tersembunyi, keluarkanlah itu semua. Karena kalian adalah generasi penerus gereja. Jadi yang tadinya malu-malu melayani, dosa malu-malu. Yang tadi semangat, tetap semangat, jangan kendor. Kalau ada kurang komunikasi antara sesama, untuk mulai dari hari ini, mulailah untuk belajar rendahkan hati. Bukan maksudnya rendah hati direndah-rendahkan, tidak. Justru merendah hati itu mengajar kita dewasa dalam pekerjaan pelayanan dan dimanapun kita berada. Yakinlah apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Kita selalu dekat kepada Tuhan. Suatu saat kita akan menerima berkat dari Tuhan ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 356, bait pertama. Tinggallah dalam
Mari kita masuk doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih tak putus-putusnya kepada-Mu ya Tuhan, atas kebaikan Tuhan selalu memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami tidak tahu kalau Engkau jauh daripada kami, apalah kami artinya hidup di dunia ini Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman yang bersama-sama kami dengarkan tadi tidak larut begitu saja, tapi biarlah firman itu tinggal di hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Biarlah firman-Mu juga Tuhan selalu mengajarkan kami tidak sombong dan angkuh. Biarlah firman Tuhan juga selalu mengajar kami rendah hati, menerima apa adanya. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman itu senantiasa membaharui hidup kami, lebih khusus rekan-rekan pemuda GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1, 9 dan Karang Satria. Walaupun saat ini masih COVID, Tuhan tidak mematah semangat kami untuk kami selalu memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami beribadah lewat virtual Tuhan secara dalam 1 bulan 1 kali, tapi kami syukuri itu semua Tuhan. Walaupun di dalam masih ada kelemahan dan kekurangan Tuhan, tapi kami bersyukur kami bisa mendengar sapaan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati pemuda-pemuda yang ada di jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi, pengurus-pengurusnya, anggota-anggotanya Tuhan, dari sektor 1, 9 dan Karang Satria, baik juga pengurus di tingkat jemaat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dalam setiap mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, baik mereka yang masih dalam sekolah, kuliah, bekerja sebagai pelayan Tuhan juga Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jangan Kau patah semangat hati mereka, tapi berilah Roh Kudus-Mu semangat Tuhan, juga berilah Roh Kudus-Mu kerendahan hati, sehingga mereka semakin semangat, semakin selalu sukacita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk pengurus gerakan pemuda sektor 1, 9 Karang Satria Tuhan. Semangatkan mereka Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Kalau jikalau di dalamnya mereka ada ketemu salah paham atau kurang komunikasi Tuhan, mari Tuhan Kau bangkitkan hati mereka Tuhan. Jangan Kau biarkan mereka pergi kemana-mana, jangan Kau biarkan mereka malas. Rajinkan mereka Tuhan, agar apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, kerinduan mereka Tuhan, kiranya Tuhan mau jawab. Tuhan berkati pengurus yang ada dari masing-masing sektor sampai tingkat jemaat Tuhan. Kiranya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini sampai selesainya mereka sebagai pengurus. Yang bekerja juga Tuhan berkati mereka, agar lewat mereka juga Tuhan menyemangati teman-temannya, anggota yang ada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur segala sesuatu yang sudah Tuhan buat kepada kami, khususnya rekan-rekan yang ada. Karena mereka adalah penerus gereja-Mu Tuhan. Karena mereka adalah penyemangat. Tuhan Yesus mau hadir setiap langkah kerja mereka Tuhan. Agar segala sesuatu yang sudah mereka rancangkan, agar segala sesuatu yang sudah mereka pikirkan, kiranya semua berjalan dengan baik dan seterusnya pada saatnya Tuhan. Berkati juga para streaming Tuhan, anggota tim streaming Tuhan yang sudah jeri lelah, tak bosan-bosannya selalu mendampingi para pelayan-pelayan Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang selalu dilakukan, baik di ibadah minggu, ibadah keluarga, berkat Tuhan. Tuhan berkati, beri kesehatan, kemampuan, sukacita
Tuhan juga senantiasa melimpahkan berkat kepada mereka. Tenangkan hati, jiwa, raga mereka selalu Tuhan, sehingga apa yang selalu mereka buat baik adanya, dan biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati pendeta kami, Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit bersama suami dan anak, Ibu Pendeta Maris Destoni Hina bersama suami dan anak-anak, para PHM, presbiter, diaken penatua dari sektor 1, 9 dan Karang Satria, para komisi, para karyawan, Tuhan, kenampelkah Tuhan berkati. Biarlah selama COVID ini mereka semua selalu sehat Tuhan, sehingga tugas yang sudah Tuhan percayakan ini mereka dapat melakukannya, melaksanakannya dengan baik, dan sudah sampai di tahun 2020 sampai menyelesaikan tugasnya Tuhan di periode berikutnya Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan yang terbaik, tapi biarlah Tuhan menyempurnakan tugas dan tanggung jawab yang selalu kami lakukan setiap harinya Bapa, sehingga iman kami selalu bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang kehilangan keluarga terkasih, di mana mereka sudah tenang di rumah Bapa di sorga. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan beri kekuatan, kestabahan, sehingga mereka tidak larut kesedihan itu lebih panjang Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi mereka, agar mereka juga selalu hidup dengan penuh berkat limpah dari Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah merayakan ulang tahun Gereja-Mu GPIB Immanuel Bekasi ke-36 tahun. Biarlah dengan bertambah usia Gereja-Mu ini Tuhan, semakin lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Biarlah Gereja-Mu ini menjadi garam dan terang bagi sekeliling lingkungan yang ada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, sehingga Gereja-Mu bisa hadir dalam usia 36 tahun ini Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, tumbuhkan iman mereka Tuhan, agar mereka selalu peduli dalam pelayanan yang ada di gereja Bapa. Dan biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kehadiran Tuhan luar biasa dalam hidup kami, dalam kami berjemaat, dalam kami juga bersama sekitar lingkungan kami Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu rendah hati, dan kami juga jadi garam dan terang dalam persekutuan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami panjatkan padamu malam hari ini. Kiranya Tuhan mau dengar dan kabulkanlah doa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
kita masuk dalam pengucapan syukur. Untuk itu, mari bersyukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 8047 atau melalui QRIS atau barcode terlampir. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 79 bait pertama dan kedua, beri padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur yang kami berikan kepadamu agar berguna bagi pelayanan gerejamu Tuhan, dan berkati juga yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tetap berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Untuk itu, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 356 bait kedua. Kita terima berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.